Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lena Martini, Kepala Sekolah TK Negeri Kebon Kacang, Jakarta Pusat, Wilayah 1. Pada kesempatan ini, saya akan mengikuti Lomba Apresiasi GTK tahun 2025. Praktik baik yang akan saya sampaikan atau akan saya paparkan adalah gemes, gerakan merawat sekolah, menumbuhkan cinta dan kepemimpinan dari TK Negeri Kebon Kacang. Gerakan merawat sekolah bukan hanya berbicara tentang memperindah sekolah, mempercantik lingkungan, bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita bisa secara bersama-sama bertanggung jawab untuk sama-sama memiliki dan bekerja sama untuk bisa menciptakan sekolah yang nyaman dan aman buat anak-anak di TK Negeri Kebon Kacang. Bangunan TK Negeri Kebon Kacang berdiri sejak tahun 1983. TK Negeri Kebon Kacang berdiri kokoh di antara gedung-gedung tinggi dan perkantoran yang menjulang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekolah ini menjadi oase kecil di tengah padatnya hiruk-pikuk kota metropolitan. Meski bangunannya sederhana, dengan cat dinding yang mulai memudar dan pagar yang telah berkarat, semangat belajar anak-anak di dalamnya tidak pernah pudar. Bagi banyak orang, TK ini hanyalah bangunan tua yang nyaris luput dari perhatian. Namun bagi warga sekolah, terutama bagi saya sebagai kepala sekolah, tempat ini adalah rumah kedua, tempat di mana nilai-nilai kasih sayang, gotong royong, dan karakter luhur tumbuh setiap hari. Tahun demi tahun, TK Negeri Kebon Kacang tetap berdiri tanpa pernah tersentuh program rehabilitasi besar. Plafon yang mulai lapuk dan lantai yang sudah tidak rata menjadi saksi bisu dedikasi guru-guru yang terus mengajar dengan sepenuh hati. Kami sadar di tengah keterbatasan infrastruktur, tanggung jawab terbesar kami bukan hanya mendidik anak-anak agar cerdas, tapi juga menumbuhkan ketangguhan dan cinta terhadap lingkungan sekolah yang sederhana ini. Di lingkungan yang dikelilingi hotel, pasar, dan gedung bertingkat, anak-anak setiap hari melihat kontras antara kemegahan dan kesederhanaan. Dari sanalah saya terinspirasi untuk menggerakkan satu langkah kecil namun bermakna, gerakan merawat sekolah. Gerakan ini bukan hanya soal membersihkan dan mempercantik lingkungan, melainkan membangun rasa memiliki, tanggung jawab, dan kebersamaan di antara semua warga sekolah, guru, anak-anak, dan orang tua. Ketika ide ini pertama kali muncul, banyak yang ragu. Bangunan kita sudah terlalu tua, mau diapakan juga tetap begini, ujar salah satu guru senior dengan nada pasrah. Ada pula orang tua yang menganggap kegiatan gotong royong hanya akan menghabiskan waktu, bahkan beberapa menganggapnya bukan prioritas di tengah kesibukan mereka bekerja. Selain itu, keterbatasan dana menjadi tanggung jawab besar. Sebagai lembaga negeri, anggaran operasional kami terbatas, sementara kebutuhan perawatan sekolah banyak. Dari perbaikan atap bocor, pengecapan dinding, hingga pengadaan alat bermain anak yang aman. Tak jarang perbaikan kecil pun harus ditunda karena belum ada biaya. Namun di balik semua keterbatasan itu, saya percaya satu hal, jika sekolah ingin tumbuh harus dimulai dari kepedulian bersama. Saya ingin mengubah cara pandang semua warga sekolah. Sekolah bukan sekedar tempat menitipkan anak belajar dan bermain, tetapi juga taman kebersamaan yang harus dirawat dengan hati. Anak-anak perlu belajar bukan hanya dari buku, tapi dari teladan. Melihat bagaimana orang dewasa bekerja bersama menjaga lingkungan mereka. Agar gerakan ini berkelanjutan, saya membentuk tim kecil perawatan sekolah, terdiri dari guru, perwakilan orang tua, dan menjaga sekolah. Kami membuat jadwal rotasi mingguan untuk memantau kebersihan, perawatan taman, serta kondisi fasilitas. Semua dikerjakan dengan prinsip sukarela dan gotong royong. Dalam setiap langkah, saya belajar bahwa kepemimpinan bukan soal memberi perintah, melainkan menyalakan semangat. Kepemimpinan adalah tentang memberi contoh, mendengar, dan memelihara harapan bersama. Dari perjalanan ini saya belajar bahwa merawat sekolah berarti merawat jiwa pendidikan itu sendiri. Sekolah bukan hanya bangunan tempat anak belajar dan bermain, tetapi juga tempat mereka belajar mencintai, berbagi, dan bertanggung jawab. Tantangan infrastruktur mungkin belum teratasi sepenuhnya. Bangunan kami masih sederhana, dinding masih retak di beberapa sisi, dan ruang kelas masih butuh perbaikan.
Namun di balik semua itu, semangat kebersamaan kini menjadi pondasi baru yang jauh lebih kuat dari beton manapun. Melalui gerakan merawat sekolah, saya menyaksikan bagaimana nilai gotong royong yang dulu mulai pudar kini kembali hidup. Guru-guru menjadi lebih kompak, anak-anak lebih peduli, dan orang tua merasa memiliki peran penting dalam perjalanan sekolah. Refleksi terbesar saya adalah kepemimpinan sejati lahir bukan dari jabatan, melainkan dari hati yang melayani. Ketika pemimpin mau turun tangan, mau mendengar, dan mau menjadi teladan, maka perubahan akan terjadi sekecil apapun langkahnya. Saya bermimpi suatu hari nanti pemerintah akan memberi perhatian untuk merehabilitasi sekolah ini. Tapi hingga hari itu tiba, kami tidak akan berhenti merawatnya dengan cinta, sebab kami percaya sekolah yang dirawat dengan hati akan melahirkan generasi yang mencintai lingkungannya dan menghargai perjuangan. TK Negeri Kebon Kacang mungkin belum direhab, tapi kami percaya nilai-nilai yang tumbuh di dalamnya jauh lebih kuat dari sekedar tembok dan cat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Sukaisi, guru TK Negeri Kebon Kacang, Jakarta Pusat, wilayah 1. Salah satu program Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Kebon Kacang, Ibu Lena Martini MPD adalah GEMES, Gerakan Merawat Sekolah, yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi oleh orang tua murid yang sudah dijadwalkan. Alhamdulillah, orang tua murid menyambut antusias program GEMES tersebut. Sekolah TK Negeri Kebon Kacang adalah bangunan lama yang belum direnovasi, tetapi alhamdulillah keindahan dan kebersihannya sangat terjaga dengan baik. Guru, tendik, dan anak-anak ikut terlibat juga dalam kegiatan GEMES tersebut. Dengan adanya program GEMES tersebut, diharapkan anak-anak lebih nyaman dan lebih semangat lagi belajar di TK Negeri Kebon Kacang, sehingga mereka menjadi anak yang pintar, hebat, dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, saya Irina. Dengan adanya kegiatan GEMES atau Gerakan Merawat Sekolah yang dilakukan setiap 1 minggu sekali oleh orang tua murid ini akan berdampak sangat positif terhadap pembelajaran anak-anak di sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih, indah, rapi, dan nyaman akan membuat anak-anak bersemangat untuk belajar di sekolah. Siapa sih yang gak senang sekolahnya indah, bersih, dan rapi, serta nyaman? Saya sebagai perwakilan orang tua murid sangat senang dengan adanya kegiatan GEMES ini, karena kegiatan GEMES ini menjadi salah satu jalan silaturahmi bagi orang tua murid untuk mengenal antara orang tua murid yang lainnya. Semangat terus untuk orang tua murid melakukan GEMES. Dah. Demikianlah praktek baik yang bisa sampaikan dan bagikan kepada teman-teman, rekan pendidik. Jangan pernah takut dengan keterbatasan yang kita miliki di satuan pendidikan kita. Kita harus tetap bersemangat dan tetap memberikan yang terbaik buat anak bangsa. Semoga ini semua bisa menginspirasi buat teman-teman semua di satuan di mana Bapak Ibu guru ditempatkan. Terima kasih.